RS Unut. Kembali lagi kita berjumpa di acara Bincang Pagi RS Unut. Perkenalkan, saya Nurse Dewi, host acara Bincang Pagi hari ini. Hari ini Bincang Pagi kita diadakan dalam rangka memperingati World Breastfeeding Week dengan tema Set Up for Breastfeeding, Educate and Support. Nah, saat ini sudah hadir bersama saya seorang dokter spesialis anak yang cantik, hits, dan beliau baru bergabung nih bersama kita. Mungkin kalau para pemirsa semua yang ada di rumah atau dimanapun, mungkin yang sudah follow akun IG RS Unut mungkin belum pernah nih lihat fotonya beliau ya. Jadi beliau adalah Dr. Siska Permanasari Sinarja, spesialis anak, atau yang biasa kita sapa dengan Dokter Ica. Halo Dokter Ica, apa kabar? Halo Mbak Dewi, apa kabar? Baik, Dokter Ica sehat? Sehat. Oke, sehat sekali ya. Oke, mungkin seperti yang saya bilang tadi nih, Dokter Ica kan baru bergabung ya di RS Unut. Mungkin Dokter Ica bisa berkenalan dulu, menyapa para pemirsa Sobat Sehat RS Unut. Terima kasih Mbak Dewi kesempatannya. Halo Sobat Sehat RS Unut, nama saya Dr. Siska Permanasari Sinarja, biasa dipanggil Dokter Ica. Saya berusia 34 tahun dan sudah memiliki 2 orang anak. Saya baru bergabung tahun ini di Rumah Sakit Universitas Udayana. Oh, oke. Baru bergabung loh ya. Jadi semoga nanti Dokter Ica bisa membangun RS Unut bersama kita ya. Oke. Dokter Ica, sesuai tema yang sudah saya sampaikan tadi nih Dokter Ica. Jadi saya punya 3 keyword nih buat Dokter Ica. Jadi yang pertama, ibu, menyusui, dan stunting. Jadi 3 keyword itulah yang berkaitan dengan Pekan Menyusui Sedunia 2022 kali ini ya Dokter Ica. Tadi Dokter Ica bilang anaknya sudah 2 ya Dok? Iya betul. Oke. Mungkin bisa menceritakan Dokter Ica, karena tadi kan saya bilang ibu menyusui. Mungkin pengalaman terkait menyusui putra-putrinya Dokter Ica ya, yang sudah 2 ini. Silakan Dokter Ica. Oke, terima kasih. Saya memiliki pengalaman menyusui yang berbeda, tentunya anak pertama dan anak kedua. Di mana anak pertama saya belum punya informasi yang cukup tentang bagaimana sih caranya menyusui yang baik. Nah, waktu itu 3 hari pertama itu masa-masa yang berat setelah melahirkan karena ASI saya belum keluar. Gitu. Tapi karena saya memiliki tekad yang kuat untuk menyusui, saya meminta informasi yang sebanyak-banyaknya yang bisa saya dapatkan waktu itu. Dan dikatakan bahwa bayi itu memiliki cadangan lemak 3 hari pertama, asal kita terus bersama bayi. Dan betul di hari ketiga saya berhasil menyusui. Itu pertama kalinya saya menyusui anak saya dan saya bisa melanjutkan sampai ASI eksklusif. Oke. Gitu. Terus ke anak yang kedua lebih gampang karena saya sudah punya pengalaman dan informasi yang cukup. Gitu, Oke. Pengalaman, informasi, dan edukasi ya Dok Ica. Oke, itu penting banget loh. Pengalamannya menarik sekali dan menggugah loh ya. Terus Dokter Ica juga bilang dokter sangat ingin memberikan ASI ya. Betul. Kenapa sih harus ASI Dok? Kenapa ya harus ASI? Karena ternyata menurut penelitian ASI sampai hari ini masih merupakan makanan yang terbaik untuk bayi. Okay. Karena dia memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dan memiliki karakteristik yang unik. Nah, kandungan yang lengkap itu apa saja? ASI itu memiliki karbohidrat, lemak, dan protein yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Wah, lengkap ya? Betul. Jadi bayi yang mendapatkan ASI itu rata-rata cerdas. Kemudian di dalam ASI juga mengandung air, vitamin, dan mineral yang baik. Sehingga bayi tidak perlu tambahan air. Air putih itu tidak perlu. Kenapa? Karena di dalam ASI sudah terdapat kandungan air. Kemudian di dalam ASI itu kaya akan imunoglobulin yang penting untuk pertahanan tubuh. Jadi bayi yang mendapatkan ASI itu jarang sekali sakit. Dan masih terdapat lebih dari 200 nutrisi baik lainnya untuk bayi. Wow, sehebat itu ya ASI ya Dok, kandungannya lengkap banget. Nah dokter tadi sempat menyinggung bahwa ASI itu punya karakteristik yang unik. Ya, betul. Kayak gimana tuh Dok, unik itu gimana maksudnya? Ya. Kenapa dibilang karakteristiknya unik ya? Karena ternyata kandungan yang tadi saya sebutkan itu dapat berubah-berubah seiring dengan usia bayi. Jadi kandungan ASI yang pada bayi prematur dan bayi cukup bulan itu berbeda.
Oke. Kemudian kandungan ASI pada bayi yang awal kehidupan 0 hingga 3 bulan itu berbeda dengan bayi yang lebih besar usianya 3 hingga 6 bulan. Jadi dia secara otomatis berubah mengikuti usia bayi. Usia Itu bayi. unik sekali karakteristik. Wow, ini mungkin udah ada beberapa yang tahu ya, tapi buat yang belum tahu mungkin seperti saya ini sangat mengejutkan sekali, tapi keren banget ya ASI itu ternyata ya Dok Cha. Oke Dok, tadi juga dokter kan sempat nih mengatakan bahwa anak yang minum ASI itu tumbuh kembangnya baik. Betul. Gitu kan Dok ya. Mungkin bisa dokter jelaskan nih kepada para pemirsa, kok bisa ya minum ASI itu tumbuh kembangnya jadi baik gitu Iya. Dok. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Iya. Jadi di dalam ASI itu dia memiliki kandungan karbohidrat. Karbohidratnya berupa laktosa. Nah, Oke. laktosa yang ada dalam ASI itu mudah diserap dan dicerna. Kemudian digunakan untuk apa? Untuk mempertahankan bakteri baik dalam usus. Dan dia menyingkirkan bakteri-bakteri yang jahat. Kemudian kandungan protein di dalam ASI. Protein yang dalam ASI itu sebagian besar adalah protein whey yang mudah diserap dan dicerna juga untuk digunakan untuk pertumbuhan. Nah, di dalam protein itu dia tergantung asam amino yang namanya taurin. Nah, itu penting untuk kecerdasan otak. Nah, kemudian di dalam protein sendiri terdapat imunoglobulin yang penting untuk pertahanan tubuh yang tadi saya katakan. Nah, jika bayi jarang sakit, tentu kurva pertumbuhannya akan naik dengan baik. Baik, iya. Kemudian kalau dari segi lemak, nah lemak itu ternyata sumber utama kalori pada bayi. Nah, lemak itu digunakan untuk penyerapan beberapa jenis vitamin. Dan lemak dalam hal ini, dalam ASI itu tinggi akan ARA dan DH untuk kecerdasan. Oke. Iya. Wow, lemaknya bagus katanya ya di lemaknya ASI. baik yang ada dalam Ya ASI, ya ya. betul. Oke Dok. Pertanyaan selanjutnya nih Dok dari saya, mungkin juga yang saya belum terlalu paham nih Dok tentang ASI atau menyusui. Hanya dengan minum ASI saja, lalu semua nutrisi itu sudah didapatkan Dok atau bagaimana nih? Nah, jadi bukan hanya kita tergantung pada kandungan ASI. Kandungan ASI yang tadi saya jelaskan itu dapat masuk dengan baik jika cara menyusuinya tepat. Ya, cara. Oke, dokter mungkin ada tips nih Dok, atau dokter bisa jelasin gimana sih cara menyusui yang tepat, baik sehingga nutrisinya itu terserap dengan baik gitu loh Dok. Betul. Nah, jadi gini, sebelum kita ingin mengetahui cara menyusui yang tepat, kita harus pikirkan beberapa faktor nih. Oke. 1, frekuensi menyusui. 2, durasi menyusui. 3, posisi menyusui. Kemudian yang terakhir perlekatan. Perlekatan. Jadi kalau dari segi frekuensi, apakah kita sudah sesering itu bersama bayi? Karena hari-hari pertama kehidupan itu adalah hari yang penting untuk kesuksesan menyusui. Nah, ibu yang baru melahirkan tentu gelisah ya, cemas jika ASINya belum langsung keluar. Benar Nah, Dok. betul kan? Nah, kuncinya adalah harus selalu bersama bayi, harus sesering mungkin. Bonding ya maksudnya Betul, Dok ya. Jadi lebih sering sama bayi, gendong bayinya berarti gitu ya kan Dok ya? Jadi kalau kita sesering mungkin bersama bayi dan kita berikan bayi kita kesempatan untuk menyusui sesering mungkin, ASI dengan secara otomatis akan terangsang untuk keluar. Begitu. Jadi tidak ada batasan untuk menyusui. Seberapa sering sih Dok saya harus menyusui? Tidak ada. Jawabannya adalah sesering mungkin. Sesering mungkin. Terus kemudian yang kedua, durasi. Nah, saat sudah dilakukan menyusui, berapa lama bayi itu mampu menyusui? Apakah sebentar-sebentar? Apakah hanya 5 menit saja kemudian berhenti? Nah, ternyata jika kita mengawali menyusui 5-10 menit pertama, itu yang keluar hanya formil. Itu yang kaya akan air dan laktosa. Sedangkan setelah itu baru keluar yang namanya hin milk, yang kaya akan lemak. Nah, jika bayi sebentar-sebentar menyusui, dia tentu tidak akan mendapatkan lemak yang di belakang itu. Jadi tumbuh kembangnya tidak akan optimal. Jadi durasi juga penting. Ya, rata-rata durasi yang baik adalah 20 hingga 30 menit. 20 sampai 30 menit. Betul. Kemudian dari segi posisi nih, kalau dari posisi, nah sebelum kita ngajarin ibu untuk menyusu, kita harus pastikan dulu ibu sudah cuci tangan dengan baik untuk memastikan higienitasnya. Kemudian ASI dapat diperas sedikit, dioleskan di sekitar areola untuk desinfektan. Itu. Kemudian setelah siap untuk menyusui, ibu juga harus duduk dengan rileks, ya, kaki tidak menggantung. Kemudian peluk bayi dalam satu lengan dengan posisi kepala ada di lengkung siku. Kemudian kepala bayi menghadap payudara ibu, ya, perut menempel dengan ibu, lengan bayi yang berada di bawah harus ke belakang, rangkul ibu. Kemudian lengan yang di atas sejajar dengan telinga bayi. Nah, itu dari posisi.
Kemudian dari perlekatan. Perlekatan yang baik adalah dagu menempel di payudara. Kemudian mulut bayi terbuka lebar, seluruh areola berada di dalam mulut bayi. Dan perlekatan yang baik adalah saat bayi menyusu hanya terdengar bunyi menelan. Dan bayinya menyusu dengan tenang, ibunya tidak kesakitan. Nah, itu perlekatan. Wow. Tapi tadi sudah ada tipsnya ya dari Dok Ica ya, bagaimana semua itu bisa berjalan dengan lancar ya Dok ya. Tapi memang mau nyari lancar langsung juga kayaknya harus berusaha ya Dok. Kayak tadi dokter kan bilang 3 hari ya Dok, di hari ketiga baru semuanya berjalan dengan baik. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat para bunda-bunda, calon bunda, para ayah juga agar mendukung ya. Betul sekali, Ya, benar Dok. Jadi support itu penting banget ya Dok juga dari yang tadi dokter sampaikan itu. Oke dokter, tadi itu kan mengenai cara menyusui ya Dok. Kemudian ada nggak lagi Dok tips buat para ibu-ibu yang akan menjadi ibu, mungkin yang sekarang sedang hamil gitu misalnya, terkait dengan cara menyusui, harus gimana sih mereka gitu Dok? Nah, itu penting sekali pertanyaannya Mbak Dewi. Jadi harapan saya ibu-ibu yang memutuskan untuk mau menyusui ini, carilah edukasi yang tepat dan sebaiknya sebelum bayi lahir. Jadi saat kehamilan itu adalah waktu yang tepat, terutama trimester akhir. Kenapa? Karena ketika bayi lahir, baru ibu memutuskan untuk mencari edukasi, itu tentu tidak akan adekuat ya, karena ibu sudah kelelahan, fokus mengurus bayi, tidak sempat mencari informasi belajar yang ya betul. Dok ya. Oke, itu penting ya, ternyata edukasi itu harus didapatkan di masa kehamilan atau sebelum melahirkan, seperti itu ya Dok Ica. Jadi mungkin ini juga pesan dari kami dari RS Sunut, bila butuh konten edukasi, pastikan kalian semua follow akun sosial media RS Sunut, karena di sana banyak ada edukasi untuk para sobat sehat RS Sunut ya. Oke Dok Ica, mungkin kita lanjut ya Dok pembahasan kita tentang ASI. Jadi tadi juga dokter kan sempat mengatakan kandungan dari ASI, karakteristik ASI. Nah tadi kan saya sempat nih bilang 3 keyword, yaitu stunting Dok, terkait dengan gizi kan gitu. Ada nggak kaitannya ASI dengan stunting ini? Ya, Gitu, tentu. Dok. Nah, pasti ya. Pasti. Kenapa ya ASI berkaitan dengan mencegah stunting? Nah, kita harus tahu dulu nih, stunting itu ternyata perawakan pendek patologis yang berkaitan dengan malnutrisi. Oke, malnutrisi ya, poinnya ya Dok, malnutrisi. Oke. Jadi dari mana kita tahu anak ini mengalami gangguan pertumbuhan? Tentu dari kurva pertumbuhan. Nah, jika kita mengetahui adanya ketidaknormalan pada kurva pertumbuhan awal bayi lahir, kita harus segera memperbaiki proses menyusuinya. Jangan-jangan ada yang salah, jangan-jangan ada yang masalah dalam perlekatan, dari posisi, dari durasi dan frekuensi, jangan-jangan ada yang salah. Kita harus perbaiki dulu itu jika kurva pertumbuhan diketahui bermasalah di awal-awal kehidupan. Nah, jika proses menyusui sudah diperbaiki, kandungan ASI yang baik tadi masuk dengan baik, tentu akan kembali lagi nih perawakan pendek yang tadi kita takutkan itu akan kembali gitu. Jika kita tahu lebih awal. Jadi untuk mencegah terjadinya stunting harus dapat menyusui bayi. Menyusui, kembali lagi poinnya, kembali ke awal ya, menyusui. ASI ya kan Dok, betul. Jadi mencegah stunting, mengetahui sejak dini, menyusui ASI. Oke dokter, ketemu nih poinnya ya. Oke dokter, mungkin kita sudah mau membahas lebih dalam lagi nih Dok terkait cara menyusui kan ya. Nah sekarang ini lagi pandemi kan Dok ya, mungkin mau kita mengarah ke endemi nih katanya kan gitu ya. Cuma rasanya COVID itu kan masih ya terdengar gitu loh Dok. Nah banyak mitos nih yang saya dengar Dok, bahwa katanya ibu-ibu itu pada takut nih menyusui pada saat dia sedang terkena COVID, takutnya nanti katanya ASI-nya itu mengandung virus COVID kayak gitu Dok. Nah mungkin coba kita klarifikasi ya Dok, itu benar nggak sih? Terus apa aja sih Dok tips-tipsnya untuk ibu-ibu yang mau menyusui di masa pandemi ini Dok? Oke, itu yang lagi ngetren sekarang ya, betul COVID. Dan sedangkan gimana nih kalau ada ibu yang saya pengen banget Dok menyusu gitu, sebetulnya boleh apa enggak ya? Nah ternyata sekarang nih setelah kita belajar tentang COVID sekian tahun benar, ternyata ibu yang menyusui, ibu dengan COVID itu boleh menyusui.
Boleh menyusui, boleh menyusui ya. Tapi ada beberapa catatan. Yes, pasti Ya. ada note-nya nih. Nah, ini yang penting. Betul. Ayo, Dok. Nah, perlu diingat ASI yang keluar dari payudara itu sifatnya steril. Steril. Selalu steril. Nah, yang sulit adalah menjaga kandungan ASI yang keluar itu tidak terkontaminasi dengan virus COVID. Tidak Itu terkontaminasi. yang harus dijaga. Jadi, pada ibu penderita COVID yang ingin menyusui bayinya, kita lihat dulu apakah dia tidak bergejala atau dia bergejala ringan. Atau bahkan ternyata bergejala sedang hingga berat gitu. Jadi pada bayi yang tidak pada ibu dengan penderita COVID yang tidak bergejala atau bergejala ringan, dia masih dapat menyusui bayinya langsung, namun dengan catatan betul-betul disiplin cuci tangan, betul-betul disiplin memakai masker, dan kemudian menyusui bayinya dengan hati-hati. Ada prinsip bersih. Nah, tapi jika ibu bergejala sedang hingga berat yang mengharuskan ibu dirawat, jadi berpisah dengan bayi, sedangkan ibu pengen sekali menyusui, kita juga harus mendukung. Nah, gimana caranya? Jadi pastikan ASI diperah oleh orang lain atau diperah oleh ibu dengan catatan tetap cuci tangan, Bersih. memakai masker, kemudian ASI yang sudah diperah itu dapat diberikan melalui botol oleh orang lain ke bayi. Jadi prinsipnya adalah ASI jangan sampai terkontaminasi oleh virus COVID. Oke. Jadi jangan berkecil hati untuk ibu-ibu penderita COVID yang masih ingin menyusui bayinya. Masih ada cara. Selalu ada cara ya. Betul. Kalau mau kan Kalau begitu, mau, Dok ya. betul. Jadi mungkin kalau tadi mengenai menyusui di masa pandemi itu, mungkin kalau saya tangkap nih, Dok ya, berarti ibu-ibu itu harus benar-benar menjaga kebersihan tangan, kebersihan diri lah ya, Dok ya, kemudian memakai masker apabila sudah positif. Dan yang paling penting, mitosnya sudah kita patahkan ya, Dok, bahwa di ASI itu nggak ada virus COVID-nya. Ya, ASI itu steril ya kan, Dok. Jadi buat ibu-ibu semua, ya saya yakin pasti beberapa ibu-ibu pasti sudah tahu bahwa sudah banyak nih, ada pasti nyari materi-materi, informasi, edukasi kayak gitu pasti sudah banyak ya, Dok ya. Cuma sekarang kami mengingatkan kembali, dan juga informasi ini penting untuk para calon ibu, calon ayah mungkin yang masih ketakutan, aduh masa pandemi nih gimana ya gitu, punya bayi pasti bingung gitu. Cuma mungkin bondingnya kira nggak dapet ya, Dok, untuk yang sedang berat tadi ya, Dok, karena harus isolasi. Ya, oke, Dok Ica. Seru banget loh ternyata tentang ASI ya. Saya pengen banget deh, Dok, kita bikin konten lagi tentang cara menyusui. Ya, Siap. saya rasa tadi mungkin harus kita bikin sesuatu yang lebih khusus lagi nih, Dok, tentang cara menyusui. Oke, Dokter Ica, sebelum kita akhiri nih, Dok, mungkin ada closing statement dari dokter terkait dengan pekan menyusui sedunia ini, Dokter. Silahkan, Dokter Ica. Ya, sesuai pesan WHO, educate and support. Jadi, dapatkanlah edukasi sedini mungkin untuk menyusui, sehingga ibu-ibu yang akan melahirkan sudah siap menyusui ketika bayinya lahir. Kemudian, support. Ibu yang memutuskan untuk menyusui harus mendapat support dari lingkungan sekitar. Tidak hanya dari pasangan, namun seluruh anggota keluarga dan orang terdekat. Semangat untuk menyusui. Wow, semangat untuk menyusui. Wow, closing statementnya keren banget, Dok. Ya, jadi bener ya yang dibilang sama Dokter Ica. Jadi tolonglah lingkungan sekitar mensupport. Edukasi, carilah di akun Instagram RSUNUT ya, tentunya jangan lupa. Kemudian kalau perlu pelayanan kesehatan segera terkait ibu dan anak, bisa langsung juga ke RSUNUT. Untuk bayinya bisa langsung cari Dok Ica loh, ada di RSUNUT ya, Dok. Ya, oke. Oke, Sobat Sehat RSUNUT, nggak terasa ya perbincangan kita sama Dokter Ica, seru banget, interaktif banget, dan atraktif sekali Dokter Ica. Jadi saya yakin edukasi yang tadi pasti akan sangat mengena untuk para ayah, bunda, calon ayah dimanapun berada ya, Sobat Sehat RSUNUT semua. Oke, sampai ketemu dengan saya, dengan Dokter Ica lagi nanti di konten-konten berikutnya di Bincang Pagi RSUNUT. Jangan lupa untuk follow semua sosial media RSUNUT, ada akun Instagram, YouTube, website. Dan sampai jumpa Sobat Sehat RSUNUT.